surgawi, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah setiap kami, jamalah setiap kami dengan sungai sukacitamu, dengan sungai damai sejahteramu. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan, penuhilah mulutku dengan nyanyian baru, penuhilah jiwaku dengan damai surgawi, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala
jalanmu. Aku tidak sesat mengikuti jalanmu. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, inilah doa kami. Peganglah tangan kami agar kami tidak tersesat. Pimpinlah setiap kami di jalan kebenaran-Mu. Dan pagi hari ini kami sama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu untuk mengenal jalan-jalan-Mu sehingga kami bisa menghidupinya. Sehingga kami bisa sampai kepada rencana-Mu yang gilang gemilang atas setiap kami. Saat ini kami mengundang Engkau Roh Kudus, datanglah, berbicaralah lewat bibir mulut hamba-Mu ini. Taruhlah perkataan-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus kiranya terangi setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa jahat, tembok-tembok yang dibangun oleh si jahat yang menghalangi kekasih-kekasih-Mu ini untuk mengerti firman Tuhan, saya hancurkan, patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Ada sukacita di dalam Tuhan, amin. Ya, sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan kita, tetapi sukacita kita mau taruh di dalam Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah berubah ya. Kalau keadaan bisa selalu berubah, tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, mari kita datang kepadanya pagi hari ini ya. Kita mau belajar, kita mau kembali melanjutkan topik yang kemarin tentang berkat rumah tangga ya. Karena seringkali tanpa kita sadari ya, terutama ya entah bapak-bapak ya, ibu-ibu juga ada ya. Saya melihat ada yang rezekinya itu kayak mandek, kayaknya kena langit tembaga, karena dia tidak tahu dia sudah berbuat hal-hal yang menyakiti pasangannya, dan hal itu ya menghalangi berkat Tuhan atas hidupnya ya. Dan apalagi kalau ada kepahitan antara sesama ya, entah istri kepahitan sama suami, suami kepahitan sama istri ya, itulah yang memblok rezeki pasangan kita ya. Jangan ya Bapak Ibu, jangan. Lepaskan pengampunan. Hidup rumah tangga kita harus mau, sekali lagi harus mau apa? Menyalihkan keinginan daging kita. Karena kalau kata firman Tuhan, barang siapa menabur di dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan. Ini adalah hukum Allah. Kita nggak bisa keluar dari hukum Allah ini, dan kita nggak bisa istilahnya hidup di dalam keinginan daging, di dalam kedagingan itu apa sih? Kebencian, kemarahan ya, itu termasuk di dalamnya. Kedengkian, keirian, iri hati ya, tidak mau mengampuni, itu termasuk di dalamnya ya. Nah, kita nggak bisa kita doa-doa sama Tuhan, Tuhan berkati saya, Tuhan buka jalan bagi saya, tapi kita masih hidup di dalam daging ini. Tetapi kita mengharapkan mukjizat Tuhan, itu namanya berhayal ya. Bapak Ibu ya, saya percaya sekarang semua yang ikut live streaming ini setiap hari ya, makin lama makin cerdas ya. Kita nggak lagi menjadi orang-orang yang seperti itu ya. Orang-orang yang seperti itu saya percaya sudah nggak ada di live streaming itu. Di live streaming ini maksudnya ya. Orang-orang seperti itu adanya di live streaming tetangga. Jadi kayak itu apa? Saya inget film, tahu nggak film
cek di tetangga sebelah, cek harga di tetangga sebelah atau gimana lah, pokoknya ada film Indonesia kan yang terkenal kan itu, cek di tetangga sebelah. Nah, di tetangga sebelah itu ya, kalau di live streaming ini semuanya sudah pinter-pinter, sudah smart. Kita tidak mau lagi ya, kalau kita mau hidup kita mengalami terobosan, mengalami promosi, mengalami berkat Tuhan, maka kita harus mau menyalipkan keinginan daging kita. Kita mau mengampuni sesama kita, khususnya pasangan kita, karena seringkali yang paling sering nyakitin kita itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, bukan? Kalau orang yang jauh kan gak kelihatan gitu ya, tetapi orang yang dekat kita yang setiap hari kita bersinggungan, nah rawan sekali kita disakiti. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mau belajar saling mengasihi. Jadi kasih itu bukan hanya di mulut. Kemarin kita sudah bahas ya, kasih itu bukan hanya di mulut, kasih itu dipraktekkan. Ya, kemarin saya sudah bahas juga tentang berkat rumah tangga akan turun jika ada kerukunan dan kasih dan kesetiaan. Ya, saya tidak akan bahas lagi. Dan bagaimana suami-suami juga harus menghormati istrinya, karena istrinya itu adalah satu tubuh. Ketika dia menyakiti istrinya, dia sebetulnya sedang menyakiti dirinya sendiri. Saya nggak tahu ya apakah bapak-bapak paham yang ada di sini ya. Iya, ini adalah kebenarannya. Mungkin kau nggak, maksud saya mungkin ya banyak sekali ya, bahkan umat Tuhan pun yang cuek, yang nggak mengerti akan hukum ini. Hukum ini ya nggak paham bahwa ketika dia nyakitin istrinya ya, ketika dia misalnya mendua hati kepada yang lain, berpaling kepada yang lain, kepada kekasih-kekasih yang lain, sebetulnya dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Sebetulnya dia sedang menyerahkan his fortunes itu, dia sedang menyerahkan keberuntungannya, dia sedang menyerahkan rezekinya, dia sedang menukar ya, bahkan berkat masa depannya, bahkan anak cucunya ya, sedang memberikannya kepada orang lain. Nah, gak paham, kebanyakan umat Tuhan gak paham, berpikir bahwa ya cuma dosa yang kecil, ya suka-suka saya. Orang yang di Alkitab itu, siapa yang di Alkitab, Daud aja melakukan dosa yang sama kan. Kalau ditegur ya, kalau dikasih tahu, Daud aja di Alkitab melakukan dosa yang sama. Tetapi tahukah Bapak Ibu, dosa karena dosa yang kesannya ya karena dia raja kan, dia bisa melakukan segala sesuatu yang dia suka, bukan? Tetapi apa yang terjadi oleh karena satu dosa itu, ketika dia berselingkuh dengan Batsheba, apa yang terjadi? Ya kan, 10 istrinya, gundiknya saya lagi memfilter bahasa-bahasa apa yang bisa diterima di TikTok ya, jangan sampai saya salah ngomong, udah gitu saya kena ban. Karena TikTok itu begitu ya. Jadi saya menghormati TikTok, saya menghormati. Jadi bahasanya apa ya? Ketika dia berselingkuh dengan Batsheba, maka istri-istrinya, 10 istrinya dikatakan apa? Diselingkuhi di muka umum, terang-terangan oleh anaknya sendiri. Nah, ini adalah akibatnya ya Bapak Ibu, ketika engkau mau bertoleransi dengan dosa, sebetulnya engkau sedang mengundang si jahat ya untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Dan itu jauh lebih dahsyat daripada dosa yang kau pikir itu dosa kecil yang kau lakukan ya. Efeknya itu jauh lebih dahsyat ya. Walaupun ketika kita datang kepada Kristus ya, kita sungguh-sungguh menyesal dan bertobat ya, sama seperti Daud, tetap ada pengampunan. Ada, Daud diampuni ya kan, Daud diampuni kan, tetapi akibatnya anaknya tetap mati kan,
anak yang dilahirkan oleh Batsheba itu tetap mati. Karena kata Nabi Nathan, karena perbuatanmu ini, ngomong ke Daud seperti ini, karena perbuatanmu ini sudah menista Allah, sudah memberikan kesempatan bagi si jahat untuk sangat menista Allah. Nah, karena oleh hukum keadilan Allah, walaupun Tuhan mengampuni Daud, tetap ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Ya, walaupun saya sudah pernah men-sharekan ada doa peperangan. Bagaimana setelah kita masuk ke dalam, istilahnya setelah kita terjerumus ke dalam dosa, kita selalu ada exit. Bagaimana caranya? Tetapi itu kan butuh peperangan seumur hidup, Bapak Ibu. Ya, nggak dengan mudah. Kayak kemarin contohnya, ada anaknya yang sakit kanker tulang. Nah, ya kan Bapak Ibu yang nonton kemarin acara saya, dan langsung Roh Kudus ngasih tahu, ini Bapak Ibunya pernah ke orang pintar ya? Pernah. Terus kata mamanya menyahut, iya, enggak Ci, udah pelepasan. Nah, enggak semudah itu ya, memang dilepaskan, tetapi tetap ada akibatnya, ada kutuknya. Nah, kutuk itu yang harusnya si ibu atau si ayah yang pernah melakukan hal-hal seperti itu harus benar-benar hidup di dalam kekudusan, di dalam doa peperangan seumur hidup. Saya bilang seumur hidup, karena menjaga supaya si jahat jangan balik lagi. Karena si jahat itu punya legal ground, punya hukum, ya dasar hukum buat dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya kan, apa yang saya ngomong ini ya Bapak Ibu bisa tanya sama Roh Kudus, yang cara ngomong itu masuk akal kan? Iya kan? Dan biblical kan? Ini kita nggak, maksud saya nggak ngomong berdasarkan hanya pengetahuan, hanya pengalaman, hanya pewahyuan Roh Kudus, tetapi kan memang di backup dari firman Tuhan, bukan? Doa peperangan seumur hidupmu supaya apa? Akibat dari kutuknya itu nggak terjadi. Karena sebetulnya sesungguhnya Tuhan Yesus sudah membayar setiap harga. Ya, harga dari kutuk kita di atas kayu salib, Tuhan sudah memenangkannya. Tetapi sekali lagi itu nggak otomatis menjadi milik kita. Nggak otomatis, sama halnya seperti bangsa Israel setelah ditebus dari bangsa Mesir, dibawa keluar dari bangsa Mesir dan dijanjikan tanah perjanjian. Perhatikan, itu juga nggak otomatis kan. Bangsa Israel butuh peperangan untuk menduduki tanah perjanjian. Dan perhatikan, setelah mereka menduduki tanah perjanjian, itu pun mereka tetap harus berperang melawan musuh-musuh kecil, penjajah-penjajah kecil. Perhatikan di Alkitab itu ya, ketika bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan musuhnya untuk menyerang bangsa Israel, bukan? Musuhnya itu untuk mengopres, menyerang, menekan bangsa Israel ketika bangsa Israel berdosa. Nah, perjanjian lama itu adalah bayangan daripada perjanjian baru, adalah bayangan dari hidup kita saat ini. Makanya kenapa kita itu harus hidup di dalam kekudusan. Kita menjaga supaya si jahat itu jangan diberikan izin, diberikan surat izin gitu ya, untuk menekan kita, untuk menjajah kita, untuk mencuri daripada kita. Makanya kenapa Bapak Ibu, kalau engkau ingin hidupmu mengalami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, mau gak mau engkau harus hidup di dalam kekudusan. Nanti saya akan share ya besok-besok bagaimana caranya kita memasuki satu level dimensi promosi dari Tuhan, dimensi hikmat yang orang dunia tidak punya ketika kita menghidupi kekudusan dan kebenaran Tuhan. Ya, ini yang jarang sekali disuarakan di gereja-gereja, bukan
Bukan karena apa ya, maksud saya menghormati setiap gereja, saya mengasihi semua gereja, tetapi ini yang jarang didengar oleh umat Tuhan. Oleh sebab itu kenapa kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, ya percaya sama Tuhan Yesus, tetapi hidup kita tetap dijajah oleh si musuh. Maksud saya dijajah si musuh itu seperti apa sih? Dijajah oleh sakit penyakit, dijajah oleh kekurangan ya, dijajah oleh hutang pihutang. Itu maksud saya, seharusnya Tuhan Yesus sudah membayar setiap harga dari kemenangan kita di atas kayu salib, tetapi kitanya yang harus menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Selama kita belum menyelaraskan hati kita, pikiran kita, keinginan kita, kesukaan kita, perbuatan kita dengan firman Tuhan, selama perbuatan kita, pikiran kita, kesenangan kita sama seperti orang dunia, maka kita juga akan mengalami apa yang orang dunia alami. Hidup kita juga tidak akan ada bedanya dengan orang dunia. Itu namanya berhayal. Kalau kita berpikir bahwa kita sudah percaya Tuhan Yesus, nah percaya yang seperti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan? Kebanyakan umat Tuhan kan berpikir begitu, kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, janji Tuhan pasti ya dan amin. Nah, iya betul, janji Tuhan pasti ya dan amin. Tetapi apakah kita sudah menyelaraskan hidup kita? Itu pertanyaannya ya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu tidak lagi hidup di alam khayal ya. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita mau menyelaraskan keinginan kita, pikiran-pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita udah selaras, pasti tidak mungkin Tuhan gagal. Tuhan itu setia ya. Bahkan kau yang punya pasangan yang istilahnya punya pasangan yang tanda kutip ya, selalu nyakitin engkau ya, selalu tidur di rumah tetangga ya, giliran mungkin tetangganya dari A sampai Z ya. Tenang Bapak Ibu, saya mengerti sekali perasaannya Bapak Ibu ya. Tetapi sekali lagi ada satu dimensi ya, kalau engkau ingin melihat pertolongan Tuhan atas rumah tanggamu, engkau ini mau gak mau, engkau dan saya itu mau gak mau, kitanya dulu yang harus tunduk sama firman. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Aduh, saya itu menghindari kata itu ya, karena kata itu gak tahu kenapa TikTok sensitif dengan kata itu. Setiap kali saya menyebut kata itu ya, ya ada gangguan di TikTok saya. Saya sudah pakai kata si jahat ya. Lawanlah si jahat ya. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah si jahat. Nah, engkau ini bukan melawan pasanganmu. Misalnya pasanganmu yang suka nyakitin, pasanganmu yang suka pakai kekerasan, pasanganmu yang gak takut sama Tuhan ya, pasanganmu yang kesukaannya, kecintaannya adalah dunia dan segala isinya. Yang engkau bukan melawan pasanganmu, tetapi yang kau lawan itu adalah kuasa-kuasa jahat yang mempengaruhi pikiran, yang mempengaruhi hati, yang membelenggu pasanganmu. Itulah yang engkau lawan. Oh ya, nanti besok-besok ya saya share bagaimana kita menggunakan senjata-senjata Allah dalam peperangan rohani ya. Bagaimana seperti yang dituliskan di kitab Efesus nanti, tapi besok-besok. Sekarang saya lagi membahas tentang rumah tangga ya. Ya, saya membahas rumah tangga tetapi kok bisa lari ke sana ya, saya juga bingung. Oke, kita kembali lagi ya. Ya tetap nyambung kan, peperangan rohani kan. Kita mau rumah tangga kita
supaya rumah tangga kita utuh, rumah tangga kita diberkati ya, mau nggak mau kita juga harus tetap peperangan rohani, karena peperangan rohani itu selalu dibutuhkan Bapak Ibu. Peperangan rohani itu adalah seharusnya makanan sehari-hari dari umat Tuhan. Iya kan? Engkau ini nggak bisa, engkau dan saya nggak bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti kebanyakan umat Tuhan ya, seperti kebanyakan orang Kristen berpikir, serahkanlah pada Yesus. Ya, Tuhan kan sudah melakukan semuanya bagi kita. Kalau saya jadi Tuhan ya untunglah saya bukan Tuhan ya. Kalau saya jadi Tuhan saya ngomong, lah anakku, kerjamu itu apa? Aku sudah mati di atas kayu salib bagi engkau. Aku sudah memberikan rohku bagi engkau ya. Aku sudah mati bagimu. Ya, aku yang selalu berbicara kepadamu, mengingatkan engkau. Tetapi kalau kerjamu hanya kipas-kipas, berserah. Ya, bukan begitu caranya ya Bapak Ibu. Tuhan itu tidak akan melakukannya tanpa engkau ya. Tuhan butuh kerjasamamu. Tuhan butuh engkau setuju bersama-sama dengan Tuhan, supaya Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupmu. Oke, ketika saya balik lagi ya kepada firman Tuhan, saya mau membacakan Efesus 5 ayat 25, kayaknya saya sudah baca ya kemarin. Hai suami, kasihilah istrimu. Oke, kita lanjut ya. Ya, sesungguhnya ketika engkau memutuskan ya untuk tidak setia dengan pasanganmu, itu jalan-jalanmu itu sudah sedang menuju dunia orang mati. Entah engkau berkata bahwa saya sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi ketika engkau hidup di dalam ketidaksetiaan dan engkau belum bertobat, berarti firman Tuhan ini yang tetap konsekuensinya tetap sama, engkau sedang membuka jalanmu menuju dunia orang mati, kata kitab Amsal ya. Secara roh Anda sedang bertransaksi dengan si jahat dan memberikan mereka hak untuk mencuri berkat masa depanmu dan anak cucumu. Amsal 5 ayat 8. Jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal ya. Ini firman Tuhan berbicara tentang perselingkuhan, tentang bukan hanya tentang perselingkuhan, tetapi berbicara tentang bagi adik-adik yang masih single ya, jaga baik-baik kekudusanmu ya. Kalau engkau ingin mendapatkan promosi Tuhan, sama seperti Yusuf yang mendapatkan promosi Tuhan, jaga baik-baik kekudusanmu. Engkau tidak pernah tahu apa yang engkau lepaskan ketika engkau memilih untuk hidup di dalam dosa. Engkau tidak pernah tahu berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan bagimu, yang engkau lepaskan ketika engkau jatuh di dalam dosa. Ya, bagi engkau yang belum ya, tetapi bagi engkau yang sudah, saya mengundang Bapak Ibu dan saya, kita peperangan rohani. Dan peperangan rohani itu saya bilang seumur hidup, bukan sekali dua kali. Makanya yang kemarin itu ya, yang saya bilang itu yang sudah pelepasan, dia bilang yang Roh Kudus langsung kasih tahu saya bahwa orang tuanya pasti pernah berhubungan dengan kuasa gelap ya, makanya anaknya bisa, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, tetapi itu kan sebab akibat, bukan? Kalau Bapak Ibu
ikutin bagaimana ya, kalau saya ngedoain orang, Roh Kudus bisa tiba-tiba ngasih tahu, oh ini bapak ibunya pernah kemana gitu atau gimana. Itu kan sebab akibat, itu kan kutuk, bukan? Nah makanya kita itu jangan dibohongin ya. Kita berpikir kita sudah percaya Tuhan Yesus, sudah tidak ada lagi kutuk. Iya, kutuk tidak ada lagi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh. Itu Galatia 5 itu ya, jelas sekali memberitahukan kepada kita di Galatia 5, di kitab Roma ya. Nanti saya akan bahas lagi itu ya, besok-besok ya, kapan-kapan kalau Tuhan gerakkan saya akan bahas lagi tentang itu, supaya kita semua jelas bahwa kutuk itu memang sudah dihapuskan di atas kayu salib. Tetapi itu juga nggak otomatis. Kita yang harus peperangan rohani, kita yang harus mengusir si jahat itu dan menghancurkan akibatnya, supaya akibatnya kita nggak alamin, ya kan? Supaya yang sudah terlanjur ya tenang ya, masih ada jalan keluar. Tetapi sekali lagi butuh pertobatan yang radikal, butuh kitanya jadi pasukan Tuhan, ya kan? Gak mungkin kita bisa melawan kuasa jahat kalau kita sendiri gak jadi pasukan, bukan? Bagaimana mungkin kau bisa melawan kuasa-kuasa jahat, kau bisa melawan, menghancurkan, mematahkan akibatnya supaya jangan terjadi dalam hidupmu, jangan terjadi dalam anak cucumu, kalau engkau sendiri tidak mempersenjatai dirimu dengan persenjataan Allah. Nanti saya akan bahas ya besok-besok bagaimana kita mempersenjatai diri kita dengan persenjataan Allah, supaya kita kalau doa-doa itu, kalau peperangan rohani itu, peperangan rohani kita akan efektif. Bukan hanya saja deklarasi-deklarasi, tapi ya kita menghabiskan waktu misalnya seharian deklarasi, tetapi kita masih buka pintu gerbang sehingga si jahat itu masih bisa berkuasa, sehingga doa-doa deklarasi kita itu nggak efektif. Oke, kita balik lagi ke rumah tangga ya. Saya sedang membahas tentang rumah tangga. Ya bukan hanya itu ya Bapak Ibu, ketika engkau tidak setia kepada pasanganmu ya, engkau itu sedang memberikan izin bagi si jahat untuk membinasakan tubuhmu. Makanya ya kan, Ibu Nana kan tahu kan, Ibu Nana ya, ketika saya mendoakan ya, saya bilang, bukan Ibu Nananya, maksudnya mendoakan orang lain yang tempo hari Ibu Nana ajak saya untuk berdoa ya, langsung saya bisa tahu ini misalnya ya, si bapak ini dulu pernah melakukan dosa ini. Ya itu kan sebab akibat ya. Bukan, sekali lagi bukan Bu Nananya ya. Bu Nana pernah, Shalom Bu Eli ya, Bu Nana pernah ngajakin saya untuk mendoakan orang. Nah orang ini sakit ya, sakit stroke, dan saya langsung Roh Kudus ngasih tahu, ya ingat kata Bu Nana, ini orang pernah melakukan dosa ini. Nah kenapa saya bisa tahu? Roh Kudus ngasih tahu, ini celahnya loh, ini pintunya, kenapa sakit ini bisa masuk dalam tubuh orang itu. Nah Bapak Ibu paham kan kalau saya ngomong begini, jadi tahu bagaimana cara kerja si jahat kan, bagaimana ketika kita membuka pintu kepada dosa ya dalam hal ini yang si bapak itu yang Bu Nana ajak ya, itu ya dia membuka pintu untuk ketidaksetiaan, untuk perselingkuhan. Dan ini kata kitab Amsal 5 ayat 11 ya, Amsal 5 ayat 11, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Ya kan? Ada kebinasaan. Binasa itu nggak usah tunggu sampai di neraka. Binasa itu bisa dialami di dunia ini. Dan sebab akibatnya ya, upah dosa adalah maut. Ini adalah perjanjian baru Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu semua, kita semua melek
ya, melek rohani, bukan hanya saja beragama tetapi melek rohani, mengerti akan sebab akibat dari dosa. Walaupun Anda dan saya sekarang sudah menjadi umat Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sudah dihapuskan bahkan dosa-dosa kita ya di atas kayu salib. Tetapi selama kita masih hidup dipimpin oleh keinginan daging, maka akan tetap ada akibatnya, dan kita yang harus melakukan peperangan rohani itu seumur hidup supaya akibatnya tidak terjadi dalam kehidupan kita ya. Saya mau bacakan lagi dari kitab Amsal ini karena Amsal ini sangat baik ya untuk membuka mata hati kita. Amsal 5 ayat 15, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Air ini di sini melambangkan dari sumber kehidupan ya. Sebetulnya Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita yang mengaku percaya, yang sungguh-sungguh percaya ya, bukan hanya mengaku di mulut, tetapi yang percayanya sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Ya kan, ada orang yang cuma ngaku percaya tetapi nggak pernah bertobat. Kalau menurut saya orang seperti ini adalah belum percaya kepada Tuhan. Tetapi orang yang percaya yang dikatakan di firman Tuhan, barang siapa percaya kepada Tuhan maka dia akan memiliki hidup yang kekal. Itu adalah percaya yang sungguh-sungguh, yang hidup di dalam pertobatan. Maka pada setiap orang percaya itu sudah diberikan mata air kehidupan, dan di sini dikatakan patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan. Maksudnya itu ya engkau menyanyiakan kehidupanmu, hidupmu itu engkau sendiri yang membinasakannya lewat dosa ya kan. Ayat ke-17, biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Saya nggak akan bacakan lebih lanjut ya, takut disensor oleh TikTok. Oke, pada intinya Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam kekudusan, ketika kita menghormati pernikahan ya, itu sebetulnya kita sedang menjaga, kita sedang membangun tembok perisai untuk hidup kita, untuk rumah tangga kita, untuk masa depan kita, untuk masa depan anak cucu kita dari si jahat. Nah, si jahat itu ya, apalagi marine spirit alias roh-roh yang berkuasa di alam laut. Roh-roh jahat itu ya ada yang berkuasa di udara. Makanya waktu zaman dulu Allah berkata kepada Adam, kuasailah burung-burung di udara. Jadi roh jahat itu ada yang menguasai di udara, yang ada yang menguasai di daratan, ada yang menguasai di lautan. Nah, dalam tingkatan kuasanya untuk roh jahat yang menguasai lautan itu tingkatan kuasanya paling tinggi. Nah, merekalah yang bertanggung jawab biasanya untuk memberikan suntikan pikiran-pikiran ya, pikiran-pikiran berselingkuh ya. Merekalah yang berkuasa atas roh-roh najis ya, roh-roh perselingkuhan. Mereka yang punya kuasanya ya, roh-roh laut ini. Nah, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita nih, bagi orang-orang yang sudah punya pasangan ya, saya bicara bukan yang masih single, beda lagi. Kalau yang masih single ternyata Anda jatuh cinta dengan orang lain ya, mungkin itu wajar ya, tapi itu pun harus sungguh-sungguh dibawa kepada Tuhan, betulkah ini pasangan saya atau bukan ya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga dan ketika engkau dekat misalnya sama seseorang yang bukan pasanganmu ya,
Nah, si jahat itu, cara kerja si jahat saya share ya kepada Bapak Ibu supaya kita itu smart. Kita tahu strateginya, taktiknya si jahat. Nah, apa yang si jahat lakukan? Dia itu menyuntikkan pikiran-pikiran, jadi disuntikan dari Hades, disuntikan pikiran-pikiran infatuation. Infatuation itu bahasa Indonesianya apa ya? Perasaan-perasaan emosi, jatuh cinta gitu kepada orang lain yang bukan dari pasangan kita. Nah, Bapak Ibu waspada, kalau engkau punya perasaan seperti itu, emosi itu kepada gadis lain atau pria lain di luar pernikahanmu, itu sudah pasti bukan dari ya Tuhan, ya itu adalah suntikan dari si jahat, suntikan dari si jahat. Nah, itu adalah witchcraft, itu adalah sihir. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Waspada, waspada, karena ketika engkau menghancurkan ya, kalau saya itu ya biasa ya Tuhan kadang, bukan kadang, setiap kali ya Tuhan itu baik. Setiap kali ada witchcraft dikirim ke saya, ada guna-guna dikirim kepada saya, Tuhan kasih tahu saya, dan saya tahu pasti si jahat itu menyerangnya lewat medan pikiran. Lewat medan pikiran. Nah, Bapak Ibu waspada. Kalau saya langsung ya, ketika Tuhan memberikan saya penglihatan itu, saya perangin di alam roh saya. Kalau Bapak Ibu tahu ya, saya keluarkan pedang roh kan, dan saya kayak Bapak Ibu nonton film deh lah, nonton film itu yang terjadi di alam roh. Saya keluarkan pedang, saya patahkan lehernya si jahat ya, lehernya si jahat saya patahkan. Dan setelah itu terjadi ya, puji Tuhan, di alam nyata ketika saya diserang oleh pikiran-pikiran yang jahat misalnya, bukan pikiran-pikiran itu ya, saya kebanyakan diserangnya oleh pikiran-pikiran yang lain, tapi pada saat saya diserang, saya mengalami kemenangan karena secara alam roh saya sudah menang duluan. Nah, tapi Bapak Ibu ya, seringkali umat Tuhan gak paham bahwa kita itu hidup di tengah-tengah dunia roh ya. Dunia roh itu bersinggungan dengan kita. Bahkan kemarin saya sudah share bahwa dunia roh, dimensi keempat ini yang gak kelihatan ini, yang menciptakan dunia materi yang kelihatan, yang mengendalikan, yang berkuasa, yang menguasai atas dunia materi. Makanya kenapa ketika Daniel berdoa kepada Tuhan, butuh 21 hari bagi malaikat Gabriel untuk bisa datang menghampiri Daniel. Padahal dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Daniel, semenjak hari pertama engkau memutuskan untuk mencari tahu, untuk mendapatkan pengertian dari penglihatan itu, aku sudah diutus. Bayangkan, malaikat Gabriel sudah diutus dari hari pertama, tetapi butuh 21 hari peperangan rohaninya Daniel mau cari tahu dari penglihatan dari Tuhan aja, dia butuh 21 hari untuk peperangan rohani, berdoa ya kan. Perhatikan Bapak Ibu, Daniel yang berdoa peperangan rohani, tetapi apa yang terjadi? Malaikat-malaikat Tuhan berperang dengan kuasa-kuasa jahat. Nah, itulah sesungguhnya ketika kita peperangan rohani ya, sesungguhnya Bapak Ibu itu nggak sendiri. Sesungguhnya kita sedang menggerakkan malaikat-malaikat Tuhan untuk berperang juga dengan kuasa-kuasa jahat. Ya, tapi butuh engkau kan, butuh engkau dan saya kan yang berdoa, yang melakukan peperangan rohani kan. Coba bayangkan kalau Daniel nggak melakukan peperangan rohani, nggak puasa 21 hari gitu ya, nyantai-nyantai saja, kipas-kipas saja, berharap bahwa Tuhan akan menjatuhkan mukjizatnya gitu. Ada di sini yang begitu, ada di sini yang masih begitu.
Ayo, adakah yang masih begitu berpikir, tenang, Tuhan pasti akan melakukan mukjizatnya. Kita nggak usah. Ya, terima kasih Kakak Permata untuk kejujurannya. Kakak Orlando untuk kejujurannya ya. Iya kan? Butuh peperangan rohani, butuh doa-doamu dan doa-doaku. Jangan biarkan malaikat-malaikatmu itu nganggur. Hayo Bapak Ibu, bangkitlah, bangkit ya dan berperang. Oke, balik lagi ya. Sebetulnya saya sedang membahas tentang rumah tangga ya. Tetapi nggak tahu kenapa baliknya ke peperangan rohani melulu ya. Mungkin karena ada Bu Nana itu. Dari kemarin Bu Nana ngomong mau belajar tentang peperangan rohani, jadi balik lagi ke peperangan rohani. Ya kan, dalam tiap area dalam kehidupan kita kan kita harus berdoa, kita harus melakukan peperangan rohani. Nanti besok-besok lah ya saya share bagaimana caranya supaya peperangan rohani kita itu efektif. Oke. Kita lanjut sedikit ya. Oh, sudah pukul 4.49 ya. Duh, cepet banget nih waktu nih. Oke. Ya, kemarin-kemarin sebetulnya saya sudah bahas ketika seseorang itu berlaku tidak setia kepada pasangannya atau hidup di dalam dosa perselingkuhan ya. Dia itu sudah mengikatkan dirinya menjadi satu roh dengan roh jahat ya. Di 1 Korintus 6 ayat 16 berkata seperti ini, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu. Ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Bapak Ibu masih ingat tentang kutuk soul ties yang saya bagikan beberapa hari yang lalu? Ya kan, kutuk soul ties salah satunya adalah fortunes-nya, keberuntungannya diambil ya kan. Bahkan si jahat itu ada yang sengaja ya memposes wanita-wanita ya yang dikerahkan untuk tidur sebanyak-banyaknya dengan pria-pria, dan pria-prianya juga dipilih ya, pria-pria yang sukses, yang berkatnya banyak. Kenapa? Supaya mencuri berkat itu dari mereka, dan bahkan pada sampai tingkatan tertentu tergantung dari tingkatan dari wanita ini ya. Wanita ini di dalam kerajaan kegelapan. Kalau dia itu permaisurinya Lucifer, dia itu bisa, setiap pria yang tidur sama dia itu bisa diambil nyawanya. Jadi setiap pria yang sudah tidur sama dia itu sudah menyerahkan, bukan hanya saja menyerahkan masa depan anak cucunya, tetapi ya bukan hanya saja menyerahkan berkatnya, fortunes-nya, tetapi menyerahkan jiwanya. Karena ingat, si jahat itu adalah pencuri. Di Yohanes 10 ayat 10, dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia itu gak punya sesuatu untuk diberikan kepada kita. Kerjanya itu mencuri. Nah Bapak Ibu ya, ketika engkau hidup di dalam kekudusan, itu bukan untuk kebaikan Tuhan, itu untuk kebaikan hidupmu, itu untuk kebaikan anak-anakmu. Setidaknya kalau engkau nggak sayang sama pasanganmu, setidaknya orang tua yang normal pasti masih sayang sama anak-anaknya, bukan? Atau udah nggak sayang gitu ya sama anak-anak, nggak sayang sama diri sendiri, nggak sayang. Aduh, kalau setidaknya kalau nggak sayang sama diri sendiri, sayang kayak sama anak-anak kan, ya kan? Orang yang sudah melakukan hal tersebut sudah mengikatkan dirinya dengan roh si jahat yang dituliskan di kitab Wahyu 17 ayat 16 ya. Dikatakan the great harlot dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya ya saya nggak mau ngomong karena nanti takut disensor oleh TikTok. Ya bahasanya ya seperti itulah ya.
Oke, sebetulnya masih banyak yang saya mau bahas, tapi ya sudah lah ya sampai di sini karena sudah pukul 4.53. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini sudah membuat mata kita melek. Kita mau sama-sama jaga hidup kita, jaga rumah tangga kita dalam kekudusan ya. Karena ingat sekali lagi, perasaan-perasaan itu bukan perasaan dari engkau ya, perasaan-perasaan infatuation atau perasaan-perasaan emosi jatuh cinta lagi. Apa lagunya gimana? Jatuh cinta lagi, apa namanya, sejuta rasanya. Nah, itu bagi bapak ibu yang sudah menikah, itu bukan real. Itu adalah emosi yang disuntikkan dari alam maut ya. Oke, kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah membukakan mata hati kami, menerangi mata hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami mau sungguh-sungguh Tuhan, tolong kami Roh Kudus untuk menjaga kekudusan dalam rumah tangga kami, untuk menghormati kekudusan-Mu, karena itulah yang akan menyelamatkan kami, itulah yang akan menjamin masa depan kami, itulah yang akan menggaranti, menjamin rancangan-Mu Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Saat ini Bapa di surga, apabila kami ada di antara kami yang sudah tidak setia kepada pasangan kami, saat ini kami sungguh-sungguh menyesal. Bapak Ibu, kau yang sungguh-sungguh menyesal, kau yang mau didoakan, kau bisa taruh tanganmu di dada ya, sebagai respon bahwa engkau sungguh-sungguh menyesal. Saat ini kami sungguh-sungguh menyesal ya Bapa di surga, kami bertobat, kami mau melepas dari belenggu-belenggu si jahat atas hidup kami. Mohon belas kasihan-Mu Bapa di surga, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni ketidaksetiaan kami kepada pasangan kami, ampuni kami yang sudah jatuh di dalam dosa-dosa perselingkuhan. Saat ini darah Yesus yang mengampuni, yang menyucikan, yang menguduskan tubuh jiwa roh kami. Darah Yesus yang menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kutuk dosa atas hidup kami. Belenggu-belenggu ikatan dosa, ikatan roh najis, roh perselingkuhan, hancur patah atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan setiap roh-roh jahat keluar dari kehidupan daripada Bapak Ibu semua sekarang. Keluar, tinggalkan anak-anak Tuhan. Tubuh, jiwa, rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Segala kutuk masa depan atas hidup kami saat ini sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Darah Yesus sudah membuka jalan bagi masa depan kami, masa depan kami, masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan kami menjadi masa depan yang diberkati Tuhan, berlimpah-limpah, oleh karena darah Yesus sudah memenangkannya di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu, doa berkat. Darah Yesus juga yang sudah membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas usaha-usahamu, atas pekerjaanmu, atas toko-tokomu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang engkau kerjakan di dalam kebenaran, segala sesuatu yang engkau investasikan menurut hikmat Allah, segala sesuatu yang engkau usahakan di dalam kebenaran, engkau dan saya, kita akan menabur 100 kali lipat, sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. Demikian pula kita akan menuai 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam kehidupan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga.
Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, hamba-Mu mohon, datanglah dan jamahlah. Lawatlah setiap kami, kekasih-kekasih-Mu ya Tuhan yang ada di live streaming ini. Ada Bapak Ibu yang lagi sakit kepala, tekanan darahmu yang lagi tinggi. Sekarang saya berdoa, darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Sekarang kau sakit kepala, kau sakit lambung, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalamu sudah sembuh, lambungmu juga sudah sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Allah mengalir, apapun sakit penyakitmu, ya apapun sakit penyakitmu, tangkap sekarang kesembuhan yang daripada Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, saya terima kesembuhan daripadamu. Sakit kepala saya sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, katakan seperti itu. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya, sakit di kepalamu sudah sembuh. Ya, ada yang sakit di persendian, kasih Tuhan mengalir, menjamah tubuhmu, menjamah terlebih dahulu hatimu, memulihkan keadaan hatimu, menyembuhkan sakit di hatimu. Ya, saat ini kasih Tuhan yang sama juga mengalir, menjamah persendianmu, sakit-sakit di tangan, di kaki, ya sakit di tulang belakang, di pinggang, di pinggul. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, jadilah engkau bebas. Sekarang kesembuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk kesembuhanmu. Ya, saya berdoa juga untuk Ibu Eli. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah tenggorokannya, pita suaranya. Kesembuhan mengalir sekarang. Seraknya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Bapak Ibu yang sakit tumor, cancer, saat ini saya berdoa darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk sakit penyakitmu. Sudah hancur, sudah patah. Roh cancer, roh tumor, aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutuki setiap sel-sel cancer, sel-sel tumor, saya kutuki sampai ke akar-akarnya dan saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas negatif cancer, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Yang sesak di dada sekarang saya hardik setiap sakit penyakit di dadamu. Jadilah engkau bebas sekarang, keluar semua. Sesak di dada keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang dadamu udah gak sesak lagi, bernafaslah dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu di tempat ini. Ya, saya berdoa untuk Xiao Shan yang lagi sakit, demam. Kuasa Tuhan mengalir, darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap kutuk dosa, sudah mengampuni. Saat ini saya menghardik demam keluar, batuk keluar dalam nama Tuhan Yesus. Suhu badanmu sekarang normal, Xiaoshan, ya, suhu badanmu normal, batuknya sembuh, sakit di kepalanya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya, saya berdoa ya, yang asam lambung juga ya sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, kasih Tuhan, damai sejahtera surgawi turun atas Bapak Ibu semua. Kasih Tuhan dan damai sejahtera surgawi turun sekarang mengatasi setiap kekhawatiranmu, setiap kecemasanmu, setiap ketakutanmu. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu yang lagi khawatir, saya merasakan, jangan taruh kepercayaanmu, jangan taruh harapanmu itu kepada yang kelihatan,
tetapi taruhlah kepercayaanmu dan pengharapanmu itu kepada Tuhan yang tidak akan mengecewakan ya Bapak Ibu. Jadi jangan taruh ya terima kasih Kakak Vivi untuk kesaksiannya, sakit kepalaku sudah ringan ya, puji Tuhan. Ya Kakak Stanley, ada Cice Heni, terima kasih untuk doa-doanya Cice Heni. Untuk Ibu Nini, untuk J91, Shalom, Susan, Shalom, Kakak Cidel. Ya, berkat Tuhan melimpah-limpah. Ibu Rine, Kakak Dewi, Kakak Meliana, semangat ya. Ya, Kakak Meliana semangat. Nanti saya akan share ya besok-besok tentang hikmat Tuhan ya. Kita penting bukan hanya saja peperangan rohani, tetapi kita juga nggak kalah penting butuh hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu penting sekali. Itu akan bisa menentukan apakah hidup kita penuh dengan air mata, beban, atau hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksiannya Ibu Susana. Saya terima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Selalu khawatir, nah itu dia Kakak Permata ya. Khawatir ya boleh, tetapi jangan maksud saya jangan diperkatakan dan jangan dipikirkan. Kita tolak ya. Tolaknya caranya bagaimana? Saya pernah share sih bagaimana cara peperangan rohani ya, lewat dimensi perkataan ya, lewat nyanyian, puji-pujian ya kan. Saya pernah share kalau nggak salah itu topik yang sangat panjang ya, yang berlanjut seri lewat pikiran juga ya. Puji Tuhan, Ibu Esther udah sampai ya, luar biasa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengantarkan Ibu Esther selamat sampai tujuan. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh tuliskan di sebentar ya. Boleh klik tombol tamu ya. Sebentar. Klik tombol tamu dan tuliskan di komentar sakitnya apa. Sementara itu mari kita naikkan pujian. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pelayanan ini. Dari awal hingga akhir Engkau sudah memimpin. Kita katakan selamat pagi Bapak deh, selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bentar ya, cari dulu lagunya ya. Oke. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh
Kakak Moren boleh tuliskan di komentar sakitnya apa yang mau didoakan, dan apakah sudah klik tombol tamu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya Kakak Moren, kalau hutang piutang, oke ya, nanti saya doakan ya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam lamanya. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan keuangan, ya, yang punya pergumulan hutang piutang. Saya akan berdoa ya. Bapak Ibu mohon ampun dulu sama Tuhan. Ya, mohon ampun dulu sama Tuhan. Kenapa? Karena mungkin engkau sudah mengandalkan hikmatmu sendiri, engkau sudah mengandalkan cara-caramu sendiri untuk mencari nafkah atau mendapatkan sumber daripada keuangan. Ya, kalau kita dipimpin oleh hikmat Allah, nanti ya saya akan share bagaimana caranya kita dipimpin oleh hikmat Allah, sehingga dalam setiap keputusan yang kita ambil itu kita tidak akan terjerumus kepada ya hutang piutang. Ya, hutang piutang pun ya ada hutang piutang yang orang-orang lakukan itu seperti bisnis-bisnis besar ya, mereka mengambil uang bank tetapi untuk tujuan yang membesarkan perusahaan, untuk dengan perhitungan yang bijaksana. Jadi bukan untuk konsumsi pribadi ya, tapi kalau kita sudah mengambil hutang untuk konsumsi pribadi, itulah yang nggak tepat ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas kekasih-kekasih-Mu yang terbelenggu oleh hutang piutang, yang terbelenggu oleh kesulitan ekonomi. Saat ini kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin kami sudah, tanpa kami sadar, kami sudah mencintai dunia dan segala isinya. Kami sudah berpaling ke Allah-Allah lain. Tanpa kami sadari, kami sudah mengandalkan diri kami sendiri dibandingkan kami mengandalkan Engkau. Kami sudah memakai cara-cara kami sendiri dibandingkan kami menanti-nantikan Engkau dan percaya akan jalan-Mu. Saat ini kami sungguh-sungguh bertaubat. Mohon belas kasihan-Mu atas kami. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa,
kutuk hutang pihutang, kutuk masa depanmu, kutuk langit tembaga sudah hancur, sudah patah dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Masa depanmu, masa depan yang diberkati Tuhan. Darah Yesus sudah buka jalan berkat bagi engkau. Terima dengan iman ya, terima dengan iman. Ada berkat Tuhan sekarang turun atas Bapak Ibu. Entah engkau merasa atau tidak merasa ya, saat ini ada malaikat-malaikat Tuhan yang sedang mencurahkan berkatnya. Pada saat saya bicara ini, ada malaikat-malaikat Tuhan yang sedang mencurahkan berkatnya. Entah engkau bisa merasa atau tidak, entah engkau bisa melihat atau tidak, tetapi percaya dengan iman, terima dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu yang bisa merasakan atau Bapak Ibu yang disentuh oleh, dijamah oleh kuasa Tuhan, boleh saksikan di komentar ya, supaya nama Tuhan yang dimuliakan ya. Saya nggak ada apa-apanya, saya itu cuman alat ya. Kenapa Tuhan berlaku seperti itu kepada Bapak Ibu? Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu ya. Kakak Orlando, ya nanti harusnya saya kapan-kapan bahas tentang mimpi ya. Mimpi itu alam roh ya, jangan dianggap sebagai gimana gitu ya. Nah, ular itu berbicara tentang Kakak Orlando ya, ada rancangan si jahat untuk Kakak Orlando. Tadi apa mimpinya? Tadi apa mimpinya? Tadi saya baca lagi. Aku semalam mimpi melihat ular besar. Saat aku ingin bunuh, ularnya udah nggak ada. Ya, jadi Kakak Orlando, engkau harus waspada ya. Engkau harus waspada karena itu artinya seperti ini, si jahat itu sedang merancangkan sesuatu dalam hidupmu. Nah, karena Kak Orlando kan mau bunuh tetapi nggak berhasil, maksudnya udah keburu hilang kan. Nah, ya jadi engkau waspada, jangan sampai engkau buka celah untuk si jahat di alam materi. Di alam materi itu alam yang kelihatan, itu bisa mengambil kesempatan dalam hidupmu untuk mencuri, membunuh, membinasakan lewat dosa. Jadi Kakak Orlando jaga baik-baik ya. Nah, Kakak Orlando bisa seperti kayak saya ya, balik lagi. Misalnya ya kayak saya dikasih lihat, misalnya ada witchcraft, ada misalnya kucing hitam ya, kucing itu datang dalam penglihatan saya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya keluarkan pedang saya, pedang roh, saya patahkan lehernya ya, supaya itu tidak terjadi di alam materi. Nah, kalau kayak Kakak Orlando gitu nggak apa-apa, mungkin udah hilang. Jangan berhenti di situ Kakak Orlando. Kalau saya mimpi seperti itu, saya bangun, jangan tidur lagi. Jangan, itu peperangan Kakak Orlando ya. Engkau bangun, engkau masuk lagi ke alam mimpi itu. Kalau nggak melihat gimana? Dalam detik-detik itu remnya masih terbuka, alias portalnya masih terbuka. Apa yang kau lakukan? Engkau masuk lagi ke alam mimpi itu. Kalaupun misalnya engkau nggak bisa masuk ke alam mimpi itu ya, engkau pakai daya imajinasimu, karena imajinasimu itu adalah alam roh juga. Pakai daya imajinasimu itu, engkau patahkan leher ular itu di alam imajinasimu itu, supaya itu tidak terjadi di alam materi ya. Nah, itu saya kasih tips-tipsnya ya. Saya kasih tips-tipsnya yang mungkin Bapak Ibu baru dengar. Ya, supaya itu jangan terjadi dalam alam materi. Ya kan, karena kemarin-kemarin kan saya sudah share. Shalom Ibu Susanti, selamat bergabung. Kemarin-kemarin kan saya sudah share bahwa alam roh ini yang menguasai alam materi, bahwa kita bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat alam imajinasi, alam pikiran. Nah, engkau bisa melakukan seperti itu juga ya. Oke, saya rasa semuanya sehat ya, sudah terberkati, sudah mengalami jamahan Tuhan, ada sungai sukacita Tuhan, ada sungai damai sejahtera Tuhan.
Iya kan, Kakak Felix, saya berdoa, diberkatilah kesehatanmu dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah jiwamu dulu ya, jiwamu itu harus diberkati dulu supaya tubuhmu itu sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kakak Felix rajin-rajin cari Tuhan ya, rajin-rajin merenungkan firman Tuhan ya. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup ya. Ibu Nana ajarin untuk imajinasi. Nah, imajinasi kadang gak bisa imajinasi. Ya, engkau harus fokus ya. Itu dilatih. Saya kan gak mungkin mengimajinasikannya. Untuk Ibu Nana itu, Ibu Nana, engkau lebih daripada pemenang. Engkau harus jangan manja kepada diri sendiri ya. Kalau saya itu sama diri sendiri gak pernah mau memanjakan diri saya sendiri ya. Saya impactasikan kepada Bapak Ibu ya, kita itu jangan mau mengasihani diri sendiri, jangan mau memanjakan ya. Bolehlah manjain diri sendiri sekali-kali, tapi jangan ya. Kita ini pasukannya Tuhan, pasukan Tuhan. Bapak Ibu mau jadi jenderal atau mau jadi orang-orang biasa? Ayo Ibu Eli, jenderal mana Ibu Eli? Ibu Eli udah keluar kayaknya ya, udah melakukan perjalanan ya pagi-pagi. Nah, ya kan, Bapak Ibu mau jadi pasukan kan? Bapak Ibu mau jadi pasukan, mau jadi jenderal, jangan mau jadi yang biasa-biasa saja. Yes, kata Ibu Vera. Yes, kata Cece Heni. Kata Ibu Cidel ya. Ya, kata Kakak Yopi, pasukan terdahsyat di akhir zaman. Itu setuju ya. Kita ini semua yang ikut live streaming saya nggak mau Anda itu menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jangan hanya jadi yang beragamawi, tapi jadi pasukan-pasukan terdahsyat di akhir zaman bagi Kristus ya. Ada usulan, yes, bangun-bangun, semangat, kata Bu Nana. Iya, iya, kata Ibu Evi, saya mau jadi kepala bukan ekor. Ya, Kakak Dewi, ya kan? Semangat semuanya. Saya rasa sudah cukup ya. Ibu Roberta, semangat ya. Kakak Yohana, ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa Bapak Ibu besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua. Oke, shalom. Tap-tap layar 10 lagi. Iya, nggak apa-apa. Lanjut besok ya, pukul 4 pagi. Terima kasih banyak Kakak Meliana, Kakak Susan Duta, dan semuanya. Ibu Esther, terima kasih untuk doa-doanya. Besok pagi Ibu bisa, besok pagi Kamis ya. Bisa dong, ya kan? Shalom. Oh, ada Ibu Esther di sini. Shalom. Ibu Esther nongol, jadi saya undang. Oh iya, Kamis. Loh, Kamis bukannya hari ini, Bu? Besok hari Jumat loh. Oh iya, saya lupa. Besok bisa kok. Besok bisa. Besok bisa, cuman saya singkat ya besok. Besok tetap ada. Hore, tetap ada dong. Hore. Iya, gitu Ya, loh. ya, ya. Kita harus rajin melayani Tuhan, melayani Bapak Ibu semua. Iya kan, nggak boleh bolos kecuali kalau apa ya, tidak bisa dihindari. Oke, ya selamat datang Ibu Esther. Selamat datang, kok Ya, bingung Bapak? Iya, sudah, Bu Esther sudah nyampe di Jakarta. Selamat datang. puji Tuhan. Terima kasih doa-doanya. Sama-sama semuanya. Oke, kalau gitu sampai jumpa besok pagi. Shalom semuanya.